untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kisah di balik mundurnya Soeharto. Tanggal 21 Mei 1998, pukul 9 WIB, semua perhatian tertuju ke Credentials Room di Istana Merdeka, Jakarta. Saat itu, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Dalam pidato yang singkat, Soeharto antara lain mengatakan, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pengumuman pengunduran diri Soeharto Kamis pagi itu sesungguhnya tidaklah terlalu mengejutkan, kerana sehari sebelumnya sudah ramai dibicarakan bahawa Presiden Soeharto akan mengundurkan diri. Yang menjadi pertanyaan, apa yang mendorong Soeharto akhirnya memutuskan untuk mundur? Kerana, beberapa hari sebelumnya, Soeharto masih yakin dapat mengatasi keadaan. Kejutan ke arah mundurnya Soeharto diawali oleh keterangan pers Ketua DPR _MPR Harmoko usai rapat pimpinan DPR, Senin, 18-5, lalu. Tanggal 18 Mei 1998 pukul 15.20 WIB, Harmoko di gedung DPR, yang dipenuhi ribuan mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik ketua maupun para wakil ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu didampingi seluruh wakil ketua DPR, yakni Ismail Hassan Matarium, Syarwan Hamid, Abdul Ghafur, dan Fatimah Achmad. Namun, kejutan yang disambut gembira oleh ribuan mahasiswa yang mendatangi gedung DPR itu, tidak berlangsung lama. Kerana malam harinya, pukul 23 WIB menghankam Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Walaupun sikap ABRI itu disampaikan setelah Wiranto memimpin rapat kilat dengan para kepala staf angkatan dan Kapolri serta para panglima komando, tetapi diketahui bahawa pukul 17 WIB Panglima ABRI bertemu dengan Presiden Soeharto di kediaman Jalan Cendana. Dengan demikian, muncul dugaan bahawa apa yang dikemukakan Wiranto itu adalah pendapat Presiden Soeharto. Pukul 21.30 WIB, 4 Menkor diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan. Mereka juga berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan agar Kabinet Pembangunan ke-7 dibubarkan saja, bukan direshuffle. Tujuannya, agar mereka yang tidak terpilih lagi dalam Kabinet Reformasi tidak terlalu malu. Namun, niat itu mungkin ada yang membocorkan tampaknya sudah diketahui oleh Presiden Soeharto. Ia langsung mengatakan, urusan kabinet adalah urusan saya. Akibatnya, usul agar kabinet dibubarkan tidak jadi disampaikan. Pembicaraan beralih pada soal-soal yang berkembang di masyarakat. Tanggal 19 Mei 1998 pukul 09.00-11.32 WIB, Presiden Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat, yakni Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid, Budayawan MH Ainun Najib, Direktur Yayasan Paramadina Nujholi S. Hekmajid, Ketua Majlis Ulama Indonesia Ali Yafi'i, Prof. Malik Fajar, Muhammadiyah, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Izzah Mahendra, KH Chodel Baidowi, Muslimin Indonesia, Sumarsono, Muhammadiyah, serta Achmad Bagja dan Ma'ruf Amin. Usai pertemuan, Presiden Soeharto mengemukakan, akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan ke-7, dan sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Presiden juga membentuk Komite Reformasi. Nur Cholish Sorhari mengungkapkan bahawa gagasan reshuffle Kabinet dan membentuk Komite Reformasi itu murni dari Soeharto, dan bukan usulan mereka. Dalam pertemuan ini, sesungguhnya tanda-tanda bahawa Soeharto akan mengundurkan diri sudah tampak. Namun, ada dua orang yang tidak setuju bila Soeharto menyatakan mundur, kerana dianggap tidak akan menyelesaikan masalah.
Pukul 16.30 WIB, Menko Ikuin Ginanjar Kartasasmita bersama Memperindat Muhammad Hassan melaporkan kepada Presiden soal kerusakan jaringan distribusi ekonomi akibat aksi penjarahan dan pembakaran. Bersama mereka juga ikut Menteri Pendayagunaan BAM Tanri Abeng yang akan melaporkan soal rencana penjualan saham BAM yang beberapa peminatnya menyatakan mundur. Pada saat itu, Menko Ikuin juga menyampaikan reaksi negatif para senior ekonomi, Emil Salim, Soe Broto, Arifin Siregar, Moh Sadli, dan Franz Seda, atas rencana Soeharto membentuk Komite Reformasi dan Mires Hufeli Kabinet. Mereka intinya menyebut, tindakan itu menguluh-uluh waktu. Tanggal 20 Mei 1998 pukul 14.30 WIB, 14 Menteri Bidang Ikuin mengadakan pertemuan di Gedung Bapenes. Dua menteri lain, yakni Muhammad Hassan dan Meniu Fuad Bawazir tidak hadir. Mereka sepakat tidak bersedia duduk dalam Komite Reformasi, ataupun Kabinet Reformasi hasil Reshufeli. Semula ada keinginan untuk menyampaikan hasil pertemuan itu secara langsung kepada Presiden Soeharto, tetapi akhirnya diputuskan menyampaikannya lewat sepucuk surat. Pukul 20.00 WIB, surat itu kemudian disampaikan kepada Kolonel Sumarjono. Surat itu kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto. Soeharto langsung masuk ke kamar dan membaca surat itu. Soeharto saat itu benar-benar terpukul. Ia merasa ditinggalkan. Apalagi, di antara 14 Menteri Bidang Ikuin yang menandatangani surat ketidaksediaan itu, ada orang-orang yang dianggap telah diselamatkan Soeharto. Tanggal 21 Mei 1988 Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Kekecewaannya tergambar jelas dalam pidato pengunduran dirinya. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud kerana tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara-cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahawa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan ke-7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh kerana itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI. Seusai Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, dan B.J. Habibie mengucapkan sumpah sebagai Presiden, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto dalam pidatonya menyatakan, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden garis miring mandataris MPR, termasuk mantan Presiden Soeharto dan keluarga. Sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Presiden Republik Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut.